akan memenuhi kebutuhan ya. Yang Apabila aku jatuh tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan sekali lagi, tanganku, tanganku, oh tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganmu, sebab Tuhan menopang tanganmu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang setiap tangan kami. Selalu memegang erat tangan kami, tidak pernah dilepaskan barang sedetik pun. Amin. Yang percaya mari lambaikan tangan. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Yes. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God.
Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebebasan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan satu buah kesaksian dari Ibu Christine. Ada Ibu Christine? Ibu Christine dari Makassar, Sis. Oh iya, Terima shalom. jelas, silakan. Maaf, WL-nya tadi nggak dengar. Shalom. Nggak kedengeran nih. Shalom. Shalom. Nggak kedengeran ya kan? Shalom. Shalom. Dengar Ya. suaranya jelas. Ya, Shalom. dengar, Chris, dengar. Dengar ya Om. Shalom. Dengar. Shalom. Siska suaranya kecil. Shalom. Ya, Shalom. Udah ya? Ibu Kris. ya udah. Oke. Oke, Chris, Shalom mulai. semua. Salam kenal dari kami keluarga di Makassar. Salam kenal untuk Amin. teman-teman yang di Jakarta, di Pekalongan ya Tante ya. Ya. Kami dari Makassar. Puji Tuhan, Tante Ruby mengundang kami untuk bergabung dalam persekutuan doa ini. Sebenarnya saya bingung mau disuruh bersaksi. Terlalu banyak Tuhan memberikan mujizat bagi keluarga kami. Saya mengambil satu mujizat yang terjadi dalam keluarga kami itu yang paling saya menganggap itu sangat-sangat bersyukur di tahun kemarin permulaan COVID. Permulaan COVID itu tahun kemarin suami dan saya itu kena. Nah, kemudian kami itu karena takut dengan COVID yang sudah kena di kami, jadi kami punya anak 2. Kami takut untuk pergi mengkarantina karena awal-awal COVID itu kalau ketahuan COVID kami harus dijemput dan dikarantina. Sedangkan anak kami 2 yang masih kecil-kecil kami tidak tahu siapa yang akan mengurus nanti. Tapi suami saya dalam minggu pertama dia sudah yang lebih fatal daripada saya. Jadi saya masih bersyukur saya waktu kena dalam minggu pertama itu saya masih bisa mengendalikan diri saya. Kemudian saya pada waktu itu bingung apa yang saya harus lakukan. Sementara saudara-saudara yang dokter sudah mengirimkan vitamin begitu banyak. Nah, di situ saya cuma diingatkan Tuhan, saya harus berdoa dan saya waktu itu siapa ya, saya minta bimbing doa gitu. Diingatkan terus saya kontak ke Tante Ruby. Tante, saya bilang kami suamiku dan saya kena COVID. Nah, kebetulan tante itu langsung bilang ya udah kalau gitu kita doa. Nah, saya waktu itu kalau nggak salah saya duluan didoakan tante. Kemudian saya mengajak suami saya untuk didoakan. Setelah itu suamiku waktu didoakan tante kami berdua, saya yang langsung muntah terus. Tapi waktu itu tante bilang tetap percaya, Christine tetap berdoa. Nah, saya pegang terus perkataannya tante untuk menguatkan saya bahwa berharap tetap kepada Tuhan. Dan pada waktu itu suami sudah down, dia sudah down, dia minta bawa ke rumah sakit karena dia sudah rasa sudah lemas,
badannya sudah demam, demam tambah tinggi, tapi saya cuma percaya. Waktu itu tante bilang urapi dari kepala dan katakan bahwa sembuh Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Jadi saya cuma perkatakan, terus saya gosok tiap malam. Dia bilang demam, terus kakinya sudah tidak enak, dia sudah mau minta ke rumah sakit. Saya menangis. Dan anak-anak, jangan, kalau kamu ke rumah sakit, pasti kami juga semua akan ke rumah sakit. Nah, siapa yang lihat? Anak-anak. Anak-anak juga. Saya ajak anak-anak saya untuk berdoa. Jadi kami pisah kamar, karena waktu itu setelah tante doakan saya muntah-muntah, pada besok hari saya segar. Jadi untuk rasa itu saya enggak lama seperti suami saya sampai 1 bulan. Saya itu cuma sampai 1 minggu lebih, teras bau, dan indera perasa saya sudah normal kembali. Nah, saya itu mau berdoa terus setiap malam. Saya berdoa dengan anak saya minta sama Tuhan kesembuhan. Saya percaya ada, dan anak-anak saya juga cuma bilang, Papa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Papa sembuh. Tapi suamiku ini sudah mulai khawatir, karena dalam keadaan yang sudah tertekan sekali dia dalam waktu itu, sudah pokoknya nggak karuan. Tapi saya tetap cuma bilang, dia nggak bisa tidur, saya cuma bilang, dia belum bisa bahasa roh, saya cuma bilang, panggil nama Tuhan Yesus terus. Jadi waktu itu dia gelisah, nggak bisa tidur sampai pagi. Nanti kalau sudah subuh kecapean baru bisa tidur. Nah, saya urapi terus, tiap malam saya urapi dengan minyak, dan saya perkatakan terus, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau sembuhkan. Amin. Suami saya itu pada minggu kedua dia sudah bilang, harus ke rumah sakit, bawa sekarang. Saya bilang tidak, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Karena saya meyakinkan banget bahwa Tuhan Yesus itu tetap akan menyembuhkan ketika memang saya itu waktu itu saya minta ampun sama Tuhan dosa-dosa saya, dan saya bilang, Tuhan tolong, kalau memang Engkau masih mengizinkan melihatkan kami untuk suami saya mujizat, tolong sembuhkan suamiku walaupun dia ini masih baru untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena suamiku ini dari Bali, dari Hindu, dan kami baru belajar, suamiku baru belajar mengenal Tuhan Yesus, sama-sama dengan Tante Ruby sering datang ke Makassar, mengajarkan kami untuk bagaimana kasih Kristus terhadap kami diubah, rumah tangga kami kemarin sempat dunia banget gitu, tapi kami diubah, pelan-pelan diubah. Tante mengubah kami, Tuhan Yesus memakai Tante Ruby untuk kami, sehingga kami setiap waktu mengandalkan Tuhan. Jadi singkat cerita, suamiku itu hampir 1 bulan, dia cuma mengkonsumsi vitamin terus, tanpa ada obat-obat lain. Ada sih obat dari dokter, tapi itu untuk obat demam aja. Jadi kalau untuk sekarang kan sudah ada obat anti COVID, inilah itu. Puji Tuhan saat itu memang benar-benar mujizat ada buat kami. Karena kami tidak mengkonsumsi antibiotik apa-apa, cuma vitamin, madu, dan berdoa. Puji Tuhan, sampai saat ini suamiku bisa sehat, bisa melewati tahun kemarin. Puji Tuhan, luar biasa ketika memang kami hanya mengandalkan Tuhan di saat-saat memang kami sudah dibawa, di saat kami itu menyerah, angkat tangan,
Kami bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami, bukan kehendak kami. Karena waktu itu kami menangis, kami takut sekali dengan kejadian kiri kanan, mana sepupuku di Jakarta, dia dipanggil Tuhan karena COVID. Jadi waktu itu suamiku sudah down banget, tapi saya terus bilang, jangan takut, Tuhan Yesus akan sembuhkan, percaya. Ya puji Tuhan, memang Tuhan janjinya tepat bagi keluarga kami. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sebenarnya ini harus suamiku yang berbicara, karena dia yang mengalami bahwa Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Barangkali suamiku mau tambahkan. Silakan Pak. Terima kasih, salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Ya, saya bersyukur mempunyai istri Christine yang sudah mendampingi saya sekitar 25 tahunan ya. Jadi memang saya masih belajar di dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus ya. Jadi kami sejak dikirimi Alkitab sama Tante Ruby, saya dan Kaira itu tiap pagi baca bersama-sama jadi bergantian. Karena Kaira juga kalau baca banyak agak cepat lelah, jadi saya sebagian, Kaira juga sebagian. Tapi kakaknya itu bisa baca sendiri. Jadi memang seperti yang dikatakan istri saya, karunia Tuhan Yesus sangat baik terhadap saya selama hampir 1 bulan. Di bulan itu terjadi akhir Juli sampai akhir Agustus. Jadi hampir 1 bulan itu. Luar biasa. Saya sepertinya sudah hampir menyerah, tapi karena istri saya selalu berdoa, saya juga diingatkan selalu berdoa, dan yang diandalkan adalah Tuhan. Memang dokter memberikan ada beberapa obat-obat, ada vitamin juga, tapi yang paling penting adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Jadi kami sampai sekarang kami bersyukur sekali bisa memberikan kesaksian ini, semoga menjadi pengingatlah bagi kita semua bahwa semua itu karena Tuhan Yesus lah yang memberikan kesembuhan, memberikan anugerah, dan memberikan kenikmatan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, mudah-mudahan ke depannya kami bisa menjalani hidup lebih baik lagi dan selalu atas tuntunan Tuhan Yesus. Demikian, salam Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu Christine dan suami. Kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Hidayat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di saat kami memerlukan Engkau. Di saat tangan kami angkat ke atas. Kami menyerah Tuhan. Dan kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan. Engkau akan pegang erat tangan kami dan Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Buka hati kami, buka pikiran kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan. Untuk menerima benih firman-Mu. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Dimuliakan
Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia bahkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Silakan Bapak Eko. Shalom, Shalom. saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Suara saya terdengar enggak ini? Shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom saudara. Terdengar suara saya? Bisa, bisa. Bisa. Dengar Di Pak. sini kurang Dengar, terdengar. Pak. Di saya punya HP di mute. Bisa ngomong, bisa dengar ya? Ya. Pak Dengar, Sugiarto, Pak. dengar. Oke. Ya, kita berdoa sebentar ya. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, roh jiwa tubuhku, pikiran hatiku, dan seluruh indera jasmaniku, biar yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah urapan roh yang kudus. Yesus, ambil alih kebaktian ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Terima kasih Pak Sugiarto yang telah mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Pertama kali saya menyampaikan firman di sini. Di tempat lain live streaming sudah banyak. Dan tema yang saya berikan adalah mengendalikan hidup di dalam roh. Inilah yang saya utamakan, bagaimana kita harus mengendalikan hidup dalam roh. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita waktu berdoa tidak ada 5 menit. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus. Baru memuji, menyembah, pikiran kita sudah lari kemana-mana, saudara. Ini heran, saudara. Setiap orang, ya di jemaat saya pun, saya tanyakan, iya kenapa ya Pak ya? Kalau kita lagi berdoa, bagaimana Pak menyembah dan berdoa dalam roh? Sebab Allah ingin kita supaya menyembah dan berdoa dalam roh.
supaya kita betul-betul bisa mengendalikan pikiran kita, hidup kita di dalam roh. Tapi kenapa setiap kali berdoa pikiran lari-lari? Itu jemaat di Jakarta banyak yang bertanya begitu. Ya, pada ngalor ngidul pikirannya kalau lagi berdoa. Saya percaya kalau di Pekalongan ya sama juga lah begitu, saudara. Jadi di sini saya mendapat ilham roh. Bagaimana kita mengendalikan hidup kita di dalam roh ini. Maka itu Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Coba saudara bayangkan, kita harus bisa mengendalikan diri, saudaraku. Apalagi perkataan-perkataan kita. Ada yang diri, ada lagi mengendalikan perkataan. Itu yang bisa menjadikan keributan di mana-mana, saudaraku. Perkataan ceplos-ceplos. Ya, jadi khotbah saya ini bukan seperti khotbah teori. Saya mau khotbah ini bisa kita praktekkan. Ya, jadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri ya di dalam roh itu seperti kota yang roboh temboknya. Nah, roboh temboknya dimasukkan oleh segala macam-macam kuasa-kuasa kegelapan. Dibikin kita untuk melamun, dibikin kita untuk menyelewengkan pikiran kita. Nggak bisa fokus. Saya belajar ini bertahun-tahun. Ya, manusia adalah makhluk berpikir. Jadi pikiran kita harus dikendalikan. Kehidupan kita harus dikendalikan di dalam roh. Kalau kita tidak masuk ke dalam roh, nggak bisa, saudara. Nggak bisa kita kendalikan tubuh kita ini. Hidup kita ini selalu nanti liar. Ya, kemana-mana mau dibawa oleh perasaan kita sendiri. Maka Yakobus pasal yang ketiga, ayat kedua mengatakan, itu kuda dikekang mulutnya, saudaraku. Kalau kita kekang kuda mulutnya, kita bisa mengendalikan kemana-mana. Ya, maka itu di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Nah, roh yang memberi hidup. Jadi, saudaraku, hidup harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mengecap kekuatan tubuh kita di dalam roh. Banyak gampang diselewengkan. Pikiran kemana-mana lari terus. Ini hampir setiap orang yang saya tanyakan. Saya mengajarkan berdoa dan menyembah di dalam roh. Bagaimana kita menyembah? Berdoa di dalam roh? Beda, saudaraku. Kalau kita tidak pelajarin berdoa dan menyembah dalam roh, kita tidak mempunyai satu kekuatan. Sebab iblis itu roh di udara, penguasa, penghulu yang gelap. Itu ada roh, saudaraku. Maka itu kita harus mempunyai kekuatan menyembah dan berdoa di dalam roh. Dalam Yohanes 4 ayat 23-24 mengatakan, ya, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudaraku. Jadi untuk menyembah benar dalam roh itu nggak gampang loh, saudaraku. Kita bukan hanya memuji-muji, menyembah itu nggak bisa. Bagaimana kita mempraktekkan kekuatan roh yang ada dalam diri kita ini. Jadi seperti Lukas 11, ya, ayat 21, 22. Lukas 11, ayat 21, 22. Oh ini begini ya. Siapa ini? Ini emang ada iklan begini. Siska Sisilia, siapa ini? Saudara, mohon maaf. Kok nggak ada ini? Hah? Nah, ini baru hilang lagi. Ya. Jadi Lukas 11 ayat 122 mengatakan, jika seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika ada seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya,
maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya itu. Banyak orang Kristen ada di dalam posisi ayat ke-22. Kalau seorang yang kuat, terlengkap bersenjata, menjaga rumah kita sendiri, ya tidak ada yang bisa lawan. Tapi kalau orang itu lemah, ayat 22, ya dikalahkannya oleh kuasa-kuasa si iblis. Dirampas perlengkapan senjata kita. Maka dibagi-bagikannya. Maka doanya nggak bisa, baik, ya persoalannya bertubi-tubi, ya saudaraku, dan masalahnya tidak ada habis-habisnya. Penghalang-penghalang berkat ada, kita tidak kuat. Berarti firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini. Jadi untuk tema mengendalikan hidup dalam roh ini, saudaraku, ya kebanyakan orang kurang memperhatikannya. Dia kurang mengendalikan pengendalian di dalam kehidupannya. Sebaliknya banyak dikendalikan oleh kehidupan. Kehidupanlah yang mengendalikan dia. Jika kita menyetir mobil, gitu, saudara, ya Anda mempunyai tujuan kan? Kemana jalannya? Kemana kita pergi? Kapan tiba di tempat? Jalan mana yang terbaik untuk mencapai tujuan itu? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah yang menjadi daya penggerak dalam kehidupan kita? Tubuh kita, apa roh kita? Kalau tubuh kita ya jasmani. Jadi kita ingin kehidupan duniawi. Kalau kehidupan roh kita akan menjadi lebih peka terhadap perkataan Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara coba, kalau kita seringkali baca firman Tuhan, saudara tahu firman Tuhan, ya Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama itu mengatakan apa, saudara? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya. Jadi pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita sedang baca firman, kita sedang berbicara dengan Allah. Betul tidak? Firman itu adalah Allah. Jadi kita baca firman Tuhan, minta Tuhan terangkan bagaimana firman ini supaya aku mengerti. Begitu kita berbicara dengan firman, baca firman Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Karena pada mula firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Alkitab mengatakan demikian. Jadi udah sepantasnya kita bagaimana untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kebanyakan orang-orang Kristen bahkan yang ke gereja asal dengar firman Tuhan cukup. Firman Tuhan hanya untuk didengarkan, ya tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Ya pergi-pergi. Maka sekarang anak-anak Tuhan banyak sekali yang bermasalah dalam kehidupannya. Karena di dalam tadi Lukas 11 ayat 1-22 kalah. Maka saya katakan sekali lagi, jika seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Segala milik apa? Semua aman. Tapi ayat 22, jika ada seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang, mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya itu. Rugi kita. Udah berapa lama gereja jadi orang Kristen? Bagaimana kita memperkuat di bidang roh kita? Maka Yohanes 6 ayat 63 mengatakan apa? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Jadi roh yang memberi hidup, jadi di situ kehidupan harus dikendalikan oleh roh kita sendiri, saudaraku. Maka tadi saya katakan kalau setir mobil, siapa yang mengendalikan di dalam diri kita? Ya, nah, saudara, kebanyakan orang yang hidup di dunia ini dikendalikan oleh sesuatu masalah. Dikendalikan oleh masalah hidupnya. Masalahnya banyak macam-macam. Ada tekanan, ada utang yang harus dibayar, ya, yang telah jatuh tempo, buron kontrak rumah, usaha yang macet,
dagangnya sepi, ya karena COVID ada segala macam, belum suami istri, ya anak dan lain-lain. Saudaraku, saya punya grup untuk konsultasi, juga saya punya grup seperti ini, ya. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh ada konsultasi. Dari 10 rumah tangga, 9 yang berantakan. Suami tinggalkan istri, suami ada main dengan perempuan lain, suami yang minum-minum, belum lagi istri, belum anaknya. Semua persoalan rumah tangga itu, saudaraku. Kenapa? Karena tidak kuat di dalam Tuhan. Diserang habis. Rumah tangga itu paling perlu. Jangan kita hanya menikah. Ya udah menikah, udah. Ya, ditanya belum punya anak kok udah kapan, punya anaknya berapa. Itu nggak perlu. Yang perlu kita mempunyai kekuatan dan kekuasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Paulus sendiri mengatakan, aku punya keyakinan kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi persoalan itu segala usaha macet, dagang sepi, semuanya. Anda mungkin sedang digerakkan oleh ingatan yang menjadikan, wah, saya sedih nih, dulu bagaimana? Ada ketakutan, ya, yang menghantui, ya, jadi kekayaan yang kayaknya tidak disadari. Pokoknya ada ratusan kondisi dan situasi yang bisa menggerakkan kehidupan kita. Ya, sekarang saya katakan, saudaraku, bukan ketakutan, ya, bukan takut, bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut. Bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut, tapi ketakutan yang membuat kita menjadi sulit. Coba, apa yang saudara takutin? Kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Ya, maka dari itu, saudara, banyak orang di dalam kondisi seperti ini, ketakutan semua, lalu menghabiskan kehidupannya dengan berlari keluar dari penyesalan. Udahlah, hidup ini udah nggak bisa dikendalikan lagi. Habis, ya sudah nggak ada harapan lagi. Banyak yang begitu, saudaraku. Konsultasi setiap hari bisa 10 orang, satu orang bisa 3 jam. Banyak macam-macam persoalan, ya saudaraku. Dia kadang-kadang melarikan diri, suami nggak mau kerja, dan membiarkan masa lalunya itu dikendalikan, ya, oleh masa depannya, ya. Jadi dan membiarkan masa lalunya, ya, mengendalikan masa depannya. Nggak bisa. Masa lalu nggak bisa dikendalikan, saudaraku. Masa lalu yang masa lalu, ya saudaraku. Saya kasih tahu, masalah adalah peluang. Halo, ini masih bisa dilihat apa enggak? Kok putus ya? Ini ada letter S, ini apa ya? Shalom. Shalom. Halo. Ya, Halo, bisa, bisa ya? Dengar Pak Pendeta, dengar jelas. Dengar ya. Maka tadi hilang semua, ada letter S. Begitu, S aja. Jadi masalah, saya katakan, saudara punya masalah apapun, masalah sama dengan itu peluang. Masalah itu peluang. Buat kita, nggak ada orang yang hidup tanpa masalah, saudaraku. Ya, saudaraku, masalah bisa mendatangkan kegagalan, bisa mendatangkan keberuntungan. Masalah peluang, saudara lihat masalahnya apa? Ada orang gagal. Saudara, orang yang tidak pernah gagal, hidupnya nggak pernah membuat penemuan apa-apa. Robert Einstein 1000 kali gagal. Masalah bertubi-tubi. Nah, jadi dia ada peluang. Pikirkan lagi, saudaraku di sini. Ya, jadi orang yang tidak pernah gagal tidak pernah menemukan, ya, suatu apa-apa. Jadi kalau saudara lihat, saudara mau mancing ikan, kemana? Ke laut kan? Kalau ikan besar ada di ombak yang besar, di tengah laut,
ombaknya gede, di situ ikannya gede-gede. Tapi kalau di pinggir aja, ikan kecil semuanya. Nah, kalau kita di tengah laut, ombaknya besar, resikonya besar. Ya, tapi tangkap ikannya pun yang besar-besar. Jangan takut, saudaraku. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan. Gelombang besar, gelombang kecil. Nah, kita terus maju. Jadi gelombang besar, ikannya besar-besar. Ya, saudaraku. Maka saya lihat, orang-orang seringkali secara tidak sadar menghukum dirinya sendiri. Ah, udah dah. Aku nggak bisa apa-apa lah. Ah, dagang udah rugi, udah macet, udah nggak ada modal. Ya. Nah, dengan merusak keberhasilannya sendiri, nggak bisa. Di dalam dunia ini semua ada perjuangan, saudara. Kita punya seorang penolong, Yesus Kristus. Tapi Yesus ada bekerja sama dengan kita. Tuhan mengatakan di dalam Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Satu, apa saja. Kedua, yang kamu minta. Ketiga, doakan. Keempat, percaya. Ini ada hukum kepercayaan. Percaya apa? Sudah terima. Maka diberikan kepadamu. Belum terima, bilang udah terima. Bagaimana ayat itu menerangkan? Jadi iman mendahului bukti. Mendahului proses waktu. Iman mendahului rasio. Rasio bilang belum. Tapi iman bilang sudah terima. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya sudah terima. Karena apa? Percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang saudara minta, dia langsung ciptakan. Allah ciptakan bumi, nggak pakai bahan baku, saudara. Menciptakan manusia, bahannya itu dari tanah. Dia udah ciptakan dunia, baru ciptakan manusia. Jadi Allah itu pencipta, apa yang dikatakan akan jadi. Dan sekarang firman Tuhan bilang apa? Tubuh kita bait Allah. Kita bait Allah yang hidup. Ya, jadi kita mempunyai potensi untuk melakukan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Maka firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa juga yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan, barang saya percaya, ini percaya loh. Ya, percaya padaku, ia juga melakukan. Kenapa Tuhan bilang ia juga melakukan? Sebab semuanya sudah diberikan kepada kita. Talenta, kemampuan, kekuatan, kekuasaan. Sudah dikasih. Tinggal kita jalan saja. Tapi banyak orang nggak mengerti firman Tuhan ini. Dianggap saya nggak bisa. Saya nggak sekolah teologi. Ya, saya kurang pinter. Jadi nggak begitu, saudara. Jadi di sini Tuhan bilang ia juga melakukan. Itu murid-murid Yesus emang orang-orang pinter teologi, tukang ikan lah, ya, yang tukang pajak lah, segala macam. Orang-orang yang begitu semuanya. Nah, dididik oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini, saudaraku, yang percaya kepada Tuhan, dikatakan, ya, Yohanes pasal 12, ayat yang pertama mengatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, Anda dan saya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Bukan kuasa untuk wenang-wenang kita lakukan apa. Kita harus tanggung jawab. Berat. Tanggung jawab kalau kita menjadi anak-anak Allah dan melakukan kehendak Bapa. Kita harus bisa memiliki semua itu. 9 karunia sudah dikasihkan. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama mengatakan apa? Di situ dikatakan, saudaraku, kejarlah kasih,
usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat, saudaraku. Boleh berbahasa roh, tapi terutama karunia untuk bernubuat. Saya bukan buat-buatan. Ya begitu saya dapat karunia untuk bernubuat, saya panggil orang itu. Banyak yang terjadi. Waktu saya telepon, salah satu jemaat saya, dia bilang, Pak, saya nggak bisa datang, Pak, kebaktian. Karena kepala saya sakit. Setiap menit sakit. Berhenti semenit sakit lagi. Tiap menit, semenit sakit lagi. Saya bilang, datang dengarkan firman. Setelah itu saya doakan. Dia datang, dia cuma terlentang aja duduk di belakang. Gak bisa dengar firman, kepalanya sakit terus. Setelah selesai khotbah, saya datang. Nah, itu Roh Kudus bernubuat. Katakan. Dia kamu doakan sembuh, katakan keluar dari gereja ini dia sembuh. Saudara, itu nggak main-main. Kalau dia keluar dari gereja nggak sembuh, dia balik lagi. Ntar marah sama saya. Saya sampai kaget, saudaraku. Kenapa saya ngomong begitu? Roh Kudus pakai mulut saya untuk berkata, kau keluar dari gereja ini, entar kau sembuh. Dia keluar dari gereja itu setelah saya doakan. Nggak tahu ya dia balik lagi. Saya pikir nggak sembuh. Dia katakan, Pak, bener Pak. Kepala saya udah sakit, udah hilang. Ini udah 5 menit nggak sakit-sakit. 10 menit sampai sekarang. Udah setengah jam nggak sakit-sakit. Nah, itu bernubuat. Saya jarang bernubuat. Saya nggak berani sembarangan bicara. Ya. Dan juga saya bahasa roh jarang. Kalau saya berbahasa roh, saya minta Tuhan, tolong berikan saya terjemahannya. Nah, kalau saya yang bicara bahasa roh saya nggak ngerti, saya kan susah sendiri. Saya mau begitu. Minta, bisa kok saudara, ada terjemahannya. Maka itu menyembah dan berdoa dalam roh itu beda, saudaraku. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau kita menyembah Allah, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Allah itu roh. Barang saya menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, dulu saya emang mantan suhu, main kuasa kegelapan, ya, namanya kebatinan, saudaraku. Karena saya tahu, saya dulu menyembah, ya, menyembah, bukan dalam roh. Meditasi, itu baca-baca mantra, itu beda. Kalau saudara semedi atau meditasi, itu beda dengan kita saat teduh menyembah di dalam roh, itu beda dengan meditasi. Ya, meditasi roh yang kuasa kegelapan. Kalau semedi atau meditasi, itu dari luar, roh dari udara, kita undang masuk ke dalam diri. Saya undang masuk ke dalam diri saya. Sampai saya memiliki ratusan mantra, kekuatan. Kita nggak main-main, saudaraku, dengan kuasa si iblis. Waktu seorang yang kerasukan roh jahat di pekuburan, udah dirantai, rantai diputuskannya, dibelenggu, belenggu jadi musnahkan. Tidak ada seorang pun yang kuat dan tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Orang kerasukan begitu disangka pakai kata-kata jinak. Jinak itu kan mestinya binatang, mendiang jinak atau liar. Ya, nggak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Karena sudah sering rantai diputuskannya. Ya, orang yang kerasukan begitu bisa putusin rantai, belenggunya dimusnahkannya. Ini kita jarang, bagaimana kita melawan si iblis. Bagaimana konsentrasi kita untuk menguatkan diri kita. Sebab banyak orang-orang Kristen yang gampang ada diseret oleh iblis. Dia pinter, dia pakai perkataan. Ya seperti Petrus. Petrus dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem. Begitu balik nanti akan dibunuh oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Terus Petrus menarik dia. Kiranya Tuhan Allah tidak melakukan hal itu padamu. Langsung Yesus bilang, iblis engkau, nyahlah. Kau bukan pikirkan yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu. Iblis begitu licik. Maka saya kalau khotbah saya selalu mengenai iblis. Karena saya tahu bagaimana dia caranya. Dia masuk ke dalam diri saya. Dulu waktu saya semedi,
saya punya kekuatan, saudara punya penglihatan luar biasa. Begitu iblis kasih saya, itu saya belajar 7,5 tahun, saudara. 7,5 tahun saya belajar. Pada tahun ke-7 itu, saya disuruh semedi, mau tidak baca mantra. Mantra Ong Tian Te Ong Ong. Raja di atas segala raja. Itu versinya, versi Chinese, saudaraku. Bacanya bahasanya Hokkien. Mantranya Hokkien. Yang ketemu dewa-dewa di atas. Saudara, betul-betul ada itu. Roh di udara. Dulu saya nggak tahu. Ya, yang macam-macam kayak seperti saudara nonton film Kerasakti. Itu dewa-dewanya kayak gitu, saudara. Semua pakai topinya, crownnya, apanya. Kita ditipu. Maka banyak orang-orang yang nggak tahu, yang belum dalam Tuhan, menyembah patung yang seperti itu semuanya. Nah, dia tidak tahu. Ya, jadi firman Tuhan, Ulangan 7, saudaraku, 23, 24, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada padanya jangan kau ingini. Dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Karena hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membawa kekejian masuk ke dalam rumahmu. Sehingga engkau ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Itu. Patung-patung Allah mereka harus dibakar habis. Tapi banyak di antara keluarga-keluarga yang masih menyembah patung-patung. Dia nggak tahu isinya apa. Saudara, jadi kalau kita mengerti, dari dulu ya Allah udah melarang patung-patung Baal yang ada di Yunani gitu. Sebab isinya itu setan. Di luar Yesus itu semua yang disembah terus ya setan lah. Orang-orang Yunani, ahli-ahli Taurat udah percaya begitu. Nah, jadi saudara, waktu saya begitu udah lulus, saya berpuasa di tahun ke-7, 40 hari, saudara, iblis kasih yang macam-macam. Bayangkan saudara, kalau saya menonton di TV, pertandingan sepak bola, saya bisa tahu standnya berapa, siapa yang menang. Gampang, cari duit gampang. Satu hari 200 juta, dapat, menang terus, teman saya jadi banyak. Saya anggap sebagai taipa. Jadi guru saya marah, dikata saya mencuri uang orang. Kalau saya pergi, saudaraku, pergi main judi, ya saudaraku, seperti di Genting Highland, begitu, main judi, saya bisa lihat dia punya roh-roh seperti tuyul, kayak anak-anak kecil gitu, tapi orangnya pendek. Ada tuyul karena dia pakai kekuatan dari Bangkok. Karena saya itu dari Bangkok, kenapa? Topinya seperti topi Bangkok yang ada cungcutnya ke atas. Karena saya mempunyai bendera perintah dari perdewaan, saya angkat bendera itu, semua nunduk. Saya bilang gini, bantu saya mau pasang rolet. Kalau saya pasang nomor 5, bijinya taruh di nomor 5, itu rolet. Di kasino, itu. Kalau saya 10, biji taruh 10, menang terus. Akhirnya ketahuan sama manajernya. Manajernya datang deketin saya. Tuan tak usah lah main. Tuan mau berapa juta ringgit, saya kasih. Wah, ketahuan. Udah saya nggak main. Memang saya nggak suka judi itu waktu. Cuma teman-teman banyak karena semua mengandalkan saya. Nah, setelah itu saudaraku, saya nggak main, udah ketahuan, saya diam. Saya duduk di pojok dekat minum-minum, jadi saya keluar roh saya. Ini kesaksian hidup saya loh, saudara. Keluar roh saya. Saya cari di mana itu sukunya. Ada di belakang pojok. Di situ ada penyembahan, saudara. Roh saya bisa keluar. Saya tinggi ilmu saya. Bisa bikin orang mati, bisa bikin orang apa. Itu waktu. Nah, begitu saya lihat ada 3 penyembahan. Di kiri kanannya lilin yang besar. Di tengahnya lupa hiu yang gede-gede. Ya, jadi di kiri ditaruh kepala kambing. Ya, di kanan kepala babi, di tengah itu ayam. Ayam yang udah dikulit, yang udah nggak ada isi perutnya. Ayam samseng begitu katanya. Ya, ayam yang nggak ada burung, ada apa, cuma tinggal ayamnya, bentuknya ayam. Nah,
Itu kepala kambingnya, matanya, otaknya di ini, dikeluarin. Nggak ada otaknya. Yang babi matanya dicungkil, nggak ada matanya. Yang ayam hatinya udah nggak ada. Jadi yang main mata udah nggak lihat, ya otaknya udah nggak mikir, habis-habisan. Dan itu juga dia punya ayam, hatinya udah nggak ada. Saudara bisa sampai gila orang main sampai begitu. Hati-hati saudara, jangan pernah injak kasino. Ya main-main judian itu jangan. Itu mereka pakai kuasa gelap. Yang di Hong Kong itu lebih hebat lagi saudaraku. Dia pakai dari Tibet. Saudara nggak bisa lawan lah. Tibet itu kuat. Kalau orang yang nggak kuat-kuat banget nggak bisa lawan. Saya aja itu waktu ke Hong Kong, wah sampai bertengkar, sampai roh-roh yang di dalam. Semua penjudian pakai kuasa gelap, pakai roh-roh yang dari mana supaya dia mendatangkan keuntungan. Maka itu orang tidak tahu, pikir kasino main. Kasino itu kasih ke sono. Apa itu kita dikasih ke sono? Ya saudaraku. Nah, saudaraku, maka itu kita harus dikendalikan di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada roh itu, saudara sampai kapanpun jadi orang Kristen, saudara tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, maka menggalikan kehidupan saudara. Saudara pikirkan apa yang saudara hidup ini. Tadi siang perkataan saudara apa? Pikirkan. Kalau orang mau berbicara, pikir dulu. Saudara pikir baru ngomong. Jangan udah ngomong baru berpikir. Nanti salah jadi ribut. Ya, saudara pernah tidak? Ya, memikirkan tentang pikiran Anda. Itu salah satu khotbah saya. Bagaimana kita memikirkan? Tuhan bilang pikirkanlah yang di atas. Yang suci, yang mulia, yang adil, yang agung, yang sedap didengar. Itu Tuhan minta. Kita pikir ke sana. Ya, jadi kita hidup ini harus dikendalikan oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau tidak, saudaraku, saudara kalah oleh kuasa kegelapan, tidak ada keberuntungan. Apalagi tradisi. Tradisi dimasukin ke dalam kehidupan setiap orang. Tidak boleh tradisi. Ya, Markus 7 ayat 7, 8 dan 9 mengatakan apa? Saudaraku, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat kamu sendiri. Ayat 9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini udah nggak boleh. Ini udah nggak boleh, saudara. Adat istiadat Yesus yang larang. Malah di sebagian gereja di Sumatera adat istiadat. Kau tidak tahu adat. Pentingkan adat. Yesus nggak boleh. Saya orang Chinese, bapak saya dari Cina. Saya lepas semua adat istiadat. Kemarin ini saya doakan satu orang. Ya, kenapa ini orang sakit? Nggak sembuh-sembuh. Kenapa usahanya seringkali orang tidak bayar? Kenapa ada masalah? Saya pikir-pikir, kelihatan gambarannya. Kuburan ada urusan. Apa kuburan? Saya diam. Tuhan, ini kuburannya apa? Orang yang masih di sini semua hidup, keluarganya hidup, kakeknya punya kuburan, ditulisin nama anak-anak cucu mantu yang hidup. Itu kutuk, saudara. Orangnya masih hidup, orang Chinese, ditulisin namanya di kuburan. Siapa mantu, cucu, anak, buyut. Jangan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, nggak usah diketrik, nggak usah dihapus. Kita berdoa, kita menyangkal. Aku menyangkal namaku yang ada di kuburan kakekku. Namanya siapa. Kita nggak tahu. Saudaraku, kutuk kehidupan. Saya doakan itu. Anda nggak tahu kutuk dari nenek moyang. Sampai turunan ketiga, turunan keempat. Pada orang-orang yang membenci aku. Kakek nenek yang masih belum terima Yesus. Itu hati-hati, saudaraku. Ya, kita harus memutuskan bagaimana supaya jangan sampai anak cucu. Di jemaat saya ada. Saya nggak tahu, yang datang ke gereja cuma 2 orang. Sebetulnya anaknya ada 7, perempuan semua.
7-7-nya belum berumah tangga. Sampai ada umur 40 lebih. Kenapa ini? Ya, itu ada lagi kutuk lain lagi, harus dibersihkan. Orang-orang Kristen harus bebas dari kutuk. Ya, memang udah dibaptis, udah semua pelayanan. Tapi perahunya masih ditambatkan tambang, masih ada tambang, nggak kemana-mana, terjerat terus ke sana. Mesti diputuskan talinya, supaya kita bebas belayar kemana-mana. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, karena saya tarik dari kuasa kegelapan, tukang peramal nasib, ya bisa main judi apa segala, yang sudah nggak benar semuanya. Ya, saudaraku, jadi tahu persoalannya, karena saya praktekkan sendiri. Ya, di Indonesia, di mana yang kuat, yang paling hebat, itu Prambanan yang paling hebat, saudaraku. Bukan di Borobudur, bukan di Candi, mana-mana. Di situ saya punya penglihatan waktu itu belajar. Sekarang saya nggak mau ngelihat seperti itu. Buat apa? Nggak ada gunanya. Ya, maka itu saudaraku, kita adalah produk dari masa lalu kita. Sekarang yang bertobat banyak. Yang dulunya orang-orang pemain kuasa gelap, yang bertanya pada dukun, yang main-main segala, jalangkung, apa semua. Yang menerima jimat-jimat. Sekarang udah bertobat. Udah bertobat dan udah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang ketemu lagi masalah. Persoalannya. Jadi kemana dia? Masa ke dukun lagi? Nggak berani. Nah, ada Pak Eko nih. Pak Eko tanya deh. Saya lepasin. Saudaraku, saya lepasin orang-orang yang begitu. Ya, pelepasan pada saya. Saya tanggung risiko. Iblisnya nyerang saya. Malam-malam saya diserang. Saya lawan, saya ikat semuanya. Kalau saya tidak kuat, udah kapan-kapan. Ya, saudaraku bisa out. Waspadalah, berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Tuhan udah bilang, jangan kita percaya sedikit kepada si iblis. Jangan percaya pada ramalan nasib. Jangan percaya kepada segala adat istiadat. Adat istiadat itu yang mereka percaya dianggap kebenaran. Harusnya kebenaran yang mereka percaya. Jadi saya tidak mau khotbah saya sebagai teori. Ini firman Tuhan begini, nggak mau. Saya jelaskan bagaimana untuk mempraktekkannya. Supaya kita lepas dari segala kutuk, lepas dari segala masalah. Supaya Tuhan memberkati kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa kita tidak hidup dalam kelimpahan? Kenapa ada kesulitan-kesulitan terus? Usaha yang macet, sepi, soal suami, istri, perkawinan rumah tangga. Semua kacau. Yang mau bercerai, yang dipukul suami. Udah itu makanan tiap hari, saudaraku. Suami yang tadinya baik waktu pacaran, udah menikah punya anak 2 atau 3, dibawa oleh perempuan lain. Kenapa? Karena istrinya nggak ajarkan suami. Kalau suami takut Tuhan, pasti sayang istri. Kalau suami takut istri, pasti bohongin istri. Dari sononya, siapa sih laki-laki yang tidak tertarik oleh perempuan? Hampir 99%. Cuma Yesus satu yang enggak. Semua ada keinginan untuk begitu. Iya. Jadi kita harus waspada. Berhati-hatilah, saudaraku. Jadi kita adalah produk, saya katakan dari masa lalu. Tapi jangan menjadi tawanan masa lalu. Saya dulu percaya kuasa kegelapan semua. Sekarang saya beritahu. Saya buka rahasianya. Supaya orang tahu bagaimana. Saya bukan teori. Saya bukan ada orang bilang, pendeta ditransfer oleh kakek neneknya. Dari mana transfer? Saudara bisa bahasa Jepang? Nggak bisa. Saya transfer supaya bisa bahasa Jepang. Nggak bisa lah. Harus belajar. Ya. Jadi saya belajar 7,5 tahun. Sudah hampir gila, saudaraku. Saya pernah, saudaraku, nggak boleh ngomong 3 hari.
Saudara coba punya mulut nggak boleh ngomong. Puasa nggak boleh ngomong. Minum hanya air putih doang boleh. Wah, itu berat, tapi saya coba, saudara. Ya, nggak boleh makan nggak apa-apa, nggak boleh ngomong. Coba saudara, sehari aja nggak ngomong. Ya, jadi saudaraku, tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita tidak dibatasi oleh masa lalu Anda, tidak. Ya, jadi setiap orang yang mengikut aku harus pikul salib. Pikul salib apa? Ada masalah, ada penderitaan, ada persoalan. Ya, tapi bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil. Saudara coba bayangkan, waktu Allah menciptakan bumi, bahan bakunya apa? Nggak ada. Ya, jadilah laut, jadilah ikan. Semua dari tanah. Tanah pertama diciptakan, jadilah bumi. Saudara, kalau saudara lihat, gunung, udara, laut, angkasa, waduh saudara, Anda nggak bisa berkata apa-apa. Hanya Allah yang patut disembah di dalam Yesus Kristus. Hanya dia berfirman, maka jadi. Nah, sekarang firman itu ada dalam hati kita. Saudaraku, firman itu di mulut kita dan di hati kita. Ya saudaraku, jikalau kamu tinggal dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, firman dalam diri kita. Jadi kita bisa berfirman. Firman itu dekat di mulut kita, di hati kita. Dan Allah ada di dalam, roh Allah dalam diri kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah yang hidup. Allah minta satu, kuduslah hidup kamu. Sebab aku kudus. Saudara bisa ciptakan keinginan saudara apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah kamu telah menerimanya. Allah sudah berikan kemudahan kepada kita. Kalau tidak begitu, Allah tidak berbicara. Markus 11 ayat 23, dia katakan apa? Katakan pada gunung ini, disuruh kita yang ngomong. Katakan pada gunung ini, beranjaklah. Tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu. Tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Kita disuruh katakan. Gunung disuruh pindah ke laut. Yesus sendiri nggak pernah pindahin gunung ke laut. Jadi tidak ada yang mustahil, engkau katakan. Kenapa kata-kata kita berkuasa? Kata-kata kita Yesus ada dalam diri kita. Tubuh kita bait Allah. Jadi kita punya kuasa dan daya cipta di dalam diri kita. Yang sudah dikasihkan semua Allah kepada kita. Cuma kita nggak sadar. Hidup ini minta terus. Boleh. Sadar, Anda punya kuasa. Untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang Anda katakan pasti terjadi. Sebab diri kita adalah bait Allah. Roh Allah diam dalam diri kita. Siapa yang lawan kita? Nah, saya pernah itu sore-sore ikut melayat sama teman-teman. Ya, itu karena dia bukan orang Kristen. Dia pakai jam berapa sore, jam berapa, keburu malam lewat kuburan semuanya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Udahlah artinya kebat-kebit, saudaraku. Ketakutan. Apa yang ditakuti? Tubuh kita bait Allah. Ngomong sih darah Yesus, darah Yesus. Artinya takut. Inilah orang Kristen yang kita perlu bina, saudaraku. Beri keterangan, berikan bagaimana untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ya, rohlah yang memberi hidup. Hidup yang bagaimana? Yang roh memberikan pada kita. Yohanes 6 ayat 63 itu. Bagaimana kita hidup menurut roh? Maka akan hidup. Hidup kita hanya tergantung. Di bumi seperti dalam surga. Itu doa Bapa kami. Bagus. Sekarang juga kalau kita Yesus di dalam kita di dalam Yesus, saudaraku, kita udah di bumi seperti dalam surga. Iya. Maka itu betul perjamuan kudus. Saudaraku. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 53 gitu. Terus dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia. Wah, luar biasa ini.
Dan ayat 54, barang sama makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wah, itu udah dikasih kepada kita. Luar biasa. Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan. Dia datang, saudara tahu, semua untuk menebus kita. Dengan kuasa darah yang maha kudus. Jadi barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa kurangnya, saudaraku? Kurangnya Anda ini kurang mengerti firman Tuhan. Jadi tidak perlu dipraktekkan. Hidup banyak yang mau senang-senang. Apalagi di handphone. Nonton film-film yang tidak boleh ditonton. Film terlarang, banyak menonton itu. Kalau ada jemaat yang nonton film-film begitu yang tidak beres, dia akan dipegang oleh si iblis. Dia tidak mau baca firman Tuhan. Walaupun dia banyak ke gereja, ya, main musik, main apa, banyak. Saya udah pengalaman, saya udah 45 tahun. Saya dari dulu jadi orang Kristen, jadi gembala. Saya tahu, apalagi sekarang, ya saudaraku, jarang yang dengerin live streaming itu Zoom. Mereka nggak sempat, mereka lebih mempraktekkan hidupnya mereka. Jadi saudara, kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa kita sanggup mengubah hidup kita. Pasti. Hidup kita menjadi apa? Menjadi awal yang berhasil. Percaya. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan melakukan kehendaknya yang baik, nggak usah tanya siapa-siapa. Nggak usah minta didoakan. Percaya bahwa Anda berhubungan erat dengan Bapa di dalam surga. Ya. Jadi saudaraku, saya bilang, jangan pernah mencoba untuk menyerah di dalam hidup ini. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Coba lagi dalam kehidupan. Coba lagi. Tuhan ingin nuntun kita seperti bayi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ya tadi permulaan saya katakan, orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, tidak pernah membuat penemuan apa-apa. Itu saudaraku. Jadi, saudaraku, Yakobus mengatakan apa? Ya, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga kamu sempurna dan tidak kurang satu apapun juga. Jika ada seorang yang kekurangan hormat, dia minta kepada Allah yang memberikan dengan cuma-cuma. Jadi anggap suatu bahagia, anggap suatu kesempatan kalau Anda ada di dalam masalah. Setiap orang ada masalah. Seorang ibu pernah datang kepada saya, Pak Eko, kenapa hidup saya? Masalah terus tiap hari. Nggak berhentinya. Saya tanya, ibu mau tidak ada masalah? Mau. Tempatnya di kuburan. Udah mati nggak ada masalah. Nah, diomelin diam, dikatain diam, semua juga diam. Saudara. Jadi melalui Yakobus ini, pasal yang pertama ayat 23, ya, kita dapat bertahan. Anggap itu kebahagiaan. Memang nggak bisa bahagia dalam pencobaan. Tapi kita bisa mengatasi di dalam segala masalah. Dan kita harus menyadari. Apa yang saudara menyadari? Saudara tadi saya bilang tangkap ikan. Gelombang laut adanya di mana, saudara? Gelombang laut hanya terjadi di permukaan. Di permukaan gelombang, di tengah laut. Nggak ada gelombang. Saudara bisa menyelam ke dalam laut. Kelihatan ikan-ikannya yang cantik-cantik. Ikan-ikannya yang beraneka ragam. Luar biasa, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa persoalan hanya ada di permukaan saja. Tidak ada di dalam diri kita. Maka hati kita sendiri harus waspada dan berjaga-jaga. Di dalam laut ada masalah. Demikian juga dalam kehidupan ini. Semua masalah terjadi di luar diri kita. Gelombang-gelombang kehidupan yang menakutkan tiap-tiap orang akan lenyap jika kita masuk ke dalam hadirat Allah. Tanpa Allah kita tidak akan mengerti apa arti hidup ini. Saudaraku.
Ya, maka dari itu, saudara, saya nggak tahu sampai jam berapa ini saya bisa khotbah ini. Udah setengah jam lebih ya. Kalau khotbah saya kadang-kadang nyelonong terus, ya bisa 1,5 jam. Ya saudara, kalau saya, sebab mereka minta supaya, Pak dituntaskan dong Pak. Ya, maka di dalam live streaming saya tidak ada pujian, langsung khotbah. Jadi tambah lagi setengah jam, bisa begitu, saudara. Jadi takutnya saudara khotbah saya kelamaan, ya. Kalau kelamaan, jadi emang susah. Jadi tanpa Allah kita tidak akan mengerti apa arti hidup ini. Maka saya katakan, bacalah Alkitab. Itu adalah petunjuk. Alkitab dalam bahasa Inggrisnya saudara tahu ya, Bible. Bible apa? Singkatan dari apa? Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instruction Before Leaving Earth. Sebelum meninggalkan dunia ini. Itu basic instruksinya. Supaya kita bisa hidup kekal. Ya, ya saudara, saya pikir sampai di sini dulu. Ini dalam catatan saya, baru khotbah seperempat. Ya, baru seperempat, belum 3/4 lagi. Cuma nanti terlalu panjang. Ya, saya tidak tanya ke tadi sama Pak Sugiarto. Saya tanya dulu begitu. Ya, saudara, maka untuk hal itu, saudara mesti benar-benar mengerti apa artinya hidup saudara ini dan bagaimana saudara bisa mengendalikan hidup. Ya, perkataan saudara kendalikan. Hidup saudara harus berpadan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Pak Sugiarto, sekian dulu dah. Ya. Nanti ada kesempatan kita sambung kembali. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pak Eko Hidayat, buat firman-Nya luar biasa Pak. Terima kasih buat firman, buat kesaksian, pengalaman hidup dari hambanya Pak Eko Hidayat. Kita semua pasti malam hari ini diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri diberkati luar biasa, dibukakan banyak firman. Ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nih Pak. Kita dalam waktu singkat kita seperti full Pak ya di restorasi nih. Akal budi pikiran kita, hati kita semua malam hari ini saya pribadi di restorasi nih Pak. Ya, jadi kita malam hari ini mengalami yang namanya wah ini rohnya, spiritnya menyala-nyala buat Tuhan. Jadi kita mau terus hidup di dalam roh dan kebenaran, kita mau terus menghidupi firman Tuhan. Kita percaya malam hari ini tidak ada yang kebetulan bila kita hadir malam hari ini, kita dengarkan firman dari hambanya Pak Eko Hidayat, kesaksiannya bagaimana hidupnya yang dulu dan diubahkan Tuhan dan sekarang jadi berkat, bisa mendengar suara Tuhan, bisa menyatakan kuat kuasa Tuhan. Kita percaya kita pun kalau kita bisa akan melakukan hal yang sama, asal kita jadi pribadi yang taat dan setia, kita menghidupi firman Tuhan dan kita punya kerinduan untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi kami dari Persekutuan Doa VNS Kalongan, setiap jemaah ikut virtual malam hari ini ucapkan terima kasih buat Pak Eko, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun Tuhan pakai dengan luar biasa. Mari kita berdoa, kita sebentar lagi mau berikan persembahan, kita mau berikan ungkapan syukur kita, sebagian berikan pada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih. Malam hari ini kami disegarkan dengan firman-Mu. Sungguh kami merasa hadirat-Mu ada malam hari ini tengah-tengah setiap kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar malam hari ini, kesaksian, pengalaman pribadi hamba-Mu Tuhan, Pak Eko Hidayat, boleh berkati kami, mengubahkan hidup kami. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini diberkati. Tuhan berbicara pada setiap kami malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami terima malam hari ini boleh menjadi benih untuk hati kami dan kami, biar tumbuh dan berbuah dan rencana Tuhan boleh terjadi dan digenapi hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, kami percaya Tuhan, banyak orang akan diubahkan dengan firman yang disampaikan hamba-Mu dengan kesaksian hidup. Semuanya itu untuk kami semua, untuk umat-Mu, supaya hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh
menuai, boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal kelak saat kami semua pribadi lepas pribadi kembali ke rumah Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati setiap kami malam hari ini yang hendak menabur. Tuhan, kami percaya inilah yang terbaik dari kami yang memberikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami semua diberkati, bisnis kami diberkati, Tuhan keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami, semua kami diberkati. Ya, kami diberikan umur panjang sampai hari ini, boleh bernafas, boleh hidup sampai umur, sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Tuhan. Engkau memakai hidup kami Tuhan, semuanya pribadi lepas pribadi untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Oleh karena itu kami berkata, berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, berkati berlimpah-limpah, supaya kami menjadi saluran berkat buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, juga buat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih, Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu. Haleluya. Ibu Ruby akan memberikan pengumuman. Silakan. Tuhan, terima kasih terutama buat Pak Eko Hidayat dan juga buat kesaksian dari Ibu Christine dan Pak Ketut dari Makassar. Kiranya kita semua dibukakan pikiran kita yang lama menjadi yang baru malam hari ini. Kita percaya bahwa sesuatu apa yang kita katakan yang ada di dalam firman itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Dan Amin. nanti bulan depan saudara, saya akan menyaksikan kuasa Tuhan yang besar sekali buat saya. Amin. Bulan depan saya akan kesaksian saudara. Kita akan mendengar sama-sama bahwa apa yang kita perkatakan di dalam firman, tadi Bapak Eko Hidayat berkata, dan juga di firman, itu ada di dalam firman bahwa apa yang kita katakan pasti terjadi. Amin. Jadi saya mau sampaikan bulan depan saya akan bersaksi
bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Sangat saya. Yes. Amin. Tapi bulan depan saudara tunggu ya. Terima kasih buat semua, buat tim RTS, family RTS, buat teman-teman, saudara-saudara kita yang setia ikut di Zoom RTS ini. Saya berterima kasih. Saya percaya Tuhan akan kembalikan jeri lelah saudara di dalam malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga buat semuanya, saya percaya bulan depan kita akan berjumpa kembali. Amin. Sudah lebih lagi Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lilis akan berdoa syafaat. Shalom. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa syafaat malam hari ini. Kiara lapa shanta kara lapa kiara lapa shanta kara lapa kiara nama suci dede kiara lapa shanta kara lapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini, sungguh semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang malam hari ini Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hidayat. Biar Engkau yang terus membangkitkan hati kami, membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami. Untuk Tuhan semakin hari Tuhan kami terus berjalan bersama-Mu untuk mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan kami berdoa buat Pak Hidayat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau yang terus memberkati Pak Hidayat. Engkau yang terus membukakan pewahyuan-pewahyuan lebih lagi, sehingga kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, ada berkat anugerah, mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna. Engkau juga memberkati Tuhan, Mama Ruby dan Pak Suki Tuhan, sebagai pembina di family RTS. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memakai Mama Ruby dan Pak Suki lebih dahsyat lagi. Engkau yang memberikan Tuhan terus hati yang mengasihi Tuhan dan terus untuk membimbing kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, untuk semakin takut akan Tuhan. Terima kasih buat Mama Ruby dan Pak Suki yang terus membimbing dan menasehati kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan berkat yang sempurna. Juga buat family RTS Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus mengajari kami untuk memiliki kesatuan hati, kerendahan hati, untuk terus unity di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati pelayanan setiap tim family RTS untuk melayani Tuhan dengan terus passion dan gelora cinta. Biar Tuhan Kau yang terus membawa hati kami untuk terus semakin mengasihi Tuhan. Juga buat setiap saudara-saudara kami Tuhan, semua yang mengikuti show malam hari ini, Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha keluarga, Engkau yang memberkati dengan sempurna. Tuhan, kami juga sepakat malam hari ini berdoa untuk bangsa kami Indonesia, juga untuk Jawa Tengah, juga untuk kota kami Pekalongan. Kami percaya apapun yang terjadi atas bangsa kami semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua hanya untuk pertobatan jiwa-jiwa, untuk setiap jiwa-jiwa diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa lawatan yang dahsyat terjadi, Roh Kudus, api Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyat, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, roh pertobatan dicurahkan dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga kami kawal sektor pemerintahan dari Bapak Presiden yang tertinggi sampai ke RT RW. Kami percaya roh takut akan Tuhan, Tuhan terus berikan di dalam hati mereka, sehingga setiap keputusan yang ada
berasal daripada Tuhan. Juga pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, biar semuanya Tuhan dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan menerima berkat dari Bapak Sugiarto. Ya Bapak Ibu, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat kasih anugerah melimpah dari Anaknya yang tunggal. Tuhan kita mulai malam yang percaya dan diberkati sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ini foto bersama. Foto bersama. Jati silahkan. Jadi foto bersama semuanya. Gimana fotonya? Siapa yang foto? Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur hanya bagi Yesusku.